Oke, kita mulai ya. Pada pertemuan lalu, kita sudah belajar tentang definisi fungsi nilai mutlak. Tentu masih ingat kan? Jangan sampai dilupakan ya. Karena pada pertemuan kali ini, kita akan gunakan definisi fungsi nilai mutlak tersebut untuk membantu kita dalam melukis grafik fungsi nilai mutlak. Kita ingat-ingat dulu tentang langkah-langkah melukis grafik fungsi. Yang pertama adalah membuat tabel hubungan X, Y. Dari tabel tersebut, kita akan memperoleh titik-titik yang nantinya akan kita letakkan di dalam koordinat kartesius. Setelah itu, kita tinggal menghubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis. Mari kita lihat contoh soal yang pertama. Lukislah grafik fungsi fx sama dengan nilai mutlak x. Penyelesaiannya, untuk fx sama dengan nilai mutlak x, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk y sama dengan nilai mutlak x. Definisi fungsi nilai mutlaknya seperti itu. Untuk yang pertama, nilai mutlak x sama dengan x, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan 0. Nah, x lebih dari sama dengan 0 ini kalian bebas memilih nilai x-nya, asalkan dia bilangan 0 dan bilangan positif lainnya. Nanti akan kita pindahkan ke dalam tabel, jadi nanti bebas ya kalian memilih nilai x-nya berapapun yang kalian suka asalkan positif, dan kita akan menentukan nilai y. Tabelnya saya pindahkan di sini. Kita sudah menentukan nilai x-nya, sekarang kita tinggal menentukan nilai y-nya. Bagaimana caranya? Untuk x sama dengan 0, kita substitusikan ke y sama dengan x. Dia akan menjadi seperti itu. Jadi kalau x-nya 0, y-nya juga sama dengan 0 karena di situ bentuk fungsinya y sama dengan x. Untuk x sama dengan 1, kita substitusi juga seperti tadi, menghasilkan nilai y-nya juga sama dengan 1. Selanjutnya, untuk nilai x sama dengan 2, kita substitusikan ke y sama dengan x juga. Nah, kita lihat dia akan menghasilkan apa? Ya, ternyata y sama dengan 2. Jika kita lihat secara seksama, berapapun nilai x yang kita ambil nanti, maka akan menghasilkan nilai y yang sama dengan nilai x, karena bentuk fungsinya adalah y sama dengan x. Setelah itu, 0, 1, 2, dan seterusnya, kita pindahkan ke tabel yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Kemudian untuk nilai x 0 dan nilai y juga 0, kita tulis menjadi 0,0. Untuk nilai x-nya 1, y-nya 1, kita tulis 1,1, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Selanjutnya, untuk nilai mutlak x sama dengan negatif x, kita ubah ke dalam bentuk y sama dengan negatif x, di mana x kurang dari 0, atau kita memilih nilai x bilangan negatif. Setelah itu kita cari nilai y-nya. Untuk nilai x sama dengan negatif 6, kita substitusikan ke y sama dengan negatif x. Nah, jadinya seperti apa? Ternyata nilainya sama dengan negatif. Nah, negatif yang di luar kurung itu berasal dari fungsi y sama dengan negatif x. Kemudian negatif 6-nya kita kurung, harus dikurung ya, karena nanti biar tidak salah ketika menghitung. Nah, ada negatif dikalikan dengan negatif menghasilkan bilangan positif. Jadi nilai y-nya sama dengan 6. Untuk x sama dengan negatif 5, juga kita substitusikan ke y sama dengan negatif x. Caranya seperti tadi. Ternyata untuk nilai x sama dengan negatif 5 menghasilkan nilai y sama dengan 5. Begitu pula ketika nanti kita substitusikan negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1, juga akan menghasilkan nilai y yang positif. Tabel hubungan x, y seperti itu, kita pindahkan 6, 5, dan seterusnya ke dalam tabel mengisi kolom y. Nah, cara menuliskannya seperti tadi, negatif 6,6, negatif 5,5, negatif 4,4,
dan seterusnya sampai dengan negatif 1,1. Dari kegiatan yang kita lakukan, kita memperoleh dua tabel. Tabel yang pertama untuk Y sama dengan X, dan tabel yang kedua untuk Y sama dengan negatif X. Kita akan pindahkan titik-titik yang ada di tabel itu ke grafik. Nah, untuk titik-titik di tabel yang pertama, jangan lupa ada titik 0,0 ya. Kemudian, nah seperti itu titik-titiknya bisa dilihat di gambar. Kita hubungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah garis lurus. Ya, harus lurus. Tetapi itu belum selesai ya, masih ada kelanjutannya. Selanjutnya adalah titik-titik yang ada di tabel kedua, kita pindahkan di grafik yang sama seperti tadi. Caranya juga sama seperti itu. Nah, sekarang grafiknya sudah jadi. Jangan lupa diberi nama fx sama dengan nilai mutlak x. Oke, jika diamati, grafik tersebut ternyata membentuk sebuah huruf, yaitu huruf V, dan ini harus membentuk huruf V. Jika grafik fungsi nilai mutlak yang kalian lukis tidak membentuk huruf V, maka grafik tersebut belum tepat karena sekali lagi harus membentuk huruf V. Oke, sekarang kalian sudah cukup paham ya bagaimana melukis grafik fungsi nilai mutlak? Jika iya, maka kepalkan tangan kalian ke atas dan teriak, "Yes, aku bisa!"